Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Ibu akan menerangkan materi kalor dan perpindahan kalor. Namun sebelumnya silahkan kalian isi daftar hadir pada Google Form yang sudah disediakan. Baiklah anak-anak, kita lihat pengertian dari kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Satuan untuk kalor adalah joule. 1 kalori sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Sekarang kita lihat pengaruh kalor terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhunya akan naik. Sebaliknya, jika suatu zat melepaskan kalor, maka suhunya akan turun. Contoh, air panas ditambah es batu, maka akan dihasilkan air hangat. Sekarang kita lihat rumus untuk memperoleh jumlah kalor. Rumusnya adalah Q sama dengan C dikali M dikali delta T. Q adalah jumlah kalor, satuannya joule atau kalori. M adalah massa benda, satuannya adalah kilogram. C adalah kalor jenis zat, satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Delta T adalah kenaikan suhu, satuannya yaitu derajat Celcius atau Kelvin. Delta T bisa dicari dengan cara suhu akhir dikurangi suhu awal. Sekarang kita lihat pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Perhatikan, dari benda padat ke gas, perubahannya disebut menyublim. Sedangkan dari gas ke padat, perubahannya disebut mengkristal. Kemudian dari benda padat menjadi zat cair, nah perubahannya disebut mencair atau melebur. Sedangkan dari zat cair menjadi padat, perubahannya disebut membeku. Kemudian dari zat cair menjadi gas, perubahannya disebut menguap. Sedangkan dari gas menjadi zat cair, perubahannya disebut mengembun. Sekarang kita lihat perubahan wujud zat yang melepaskan kalor. Ini terjadi pada peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal. Sedangkan perubahan wujud zat yang memerlukan kalor, ini terjadi pada peristiwa mencair atau melebur, menguap, dan menyublim. Sekarang kita lihat penguapan dapat dipercepat dengan cara 1. Pemanasan atau menaikkan suhu. Contohnya ini menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Yang kedua, memperluas permukaan zat cair. Contohnya, kopi panas dituangkan di atas cawan agar cepat dingin. Kemudian ini contoh yang kedua, pakaian basah dijemur dengan cara direntangkan. Yang ketiga yaitu mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair. Contoh ini, meniup minuman kopi panas. Sekarang kita lihat asas Black. Asas Black ini berbunyi kalor yang diterima oleh suatu zat akan sama dengan kalor yang dilepaskan oleh zat tersebut. Jadi Q lepas sama dengan Q terima. Jadi banyaknya kalor yang dilepaskan akan sama dengan banyaknya kalor yang diterima. Sekarang kita lihat perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada 3 cara, yaitu pertama dengan konduksi, kedua konveksi, ketiga radiasi. Yang pertama kita lihat konduksi.
Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contoh ini memanaskan logam. Penghantar kalor yang baik disebut konduktor. Contohnya yaitu besi, baja, tembaga, seng, aluminium. Sedangkan penghantar kalor yang kurang baik atau buruk disebut isolator. Contohnya kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik. Yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi ini terjadi karena adanya perbedaan massa jenis zat. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Contoh konveksi yaitu terjadinya angin laut. Angin laut terjadi pada siang hari. Contoh berikutnya terjadinya angin darat. Nah, kalau angin darat terjadi pada malam hari. Contoh berikutnya adalah sistem pendinginan mobil atau radiator. Kemudian pembuatan cerobong asap. Contoh berikutnya adalah lemari es. Sekarang yang terakhir adalah radiasi. Radiasi atau pancaran. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Contoh, sinar matahari sampai ke bumi melalui radiasi. Permukaan yang hitam dan kusam merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Sedangkan permukaan putih dan mengkilap merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Nah, alat untuk mengetahui adanya pemancaran kalor ini disebut termoskop. Sekarang kita lihat pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini ya, pada panci untuk memasak. Nah, ini bahannya ini dari bahan konduktor. Sedangkan ini pegangan pada tutup panci. Nah, ini dari bahan isolator. Contoh yang lainnya yaitu termos, kemudian setrika. Nah, anak-anak, materi bab 5 tentang kalor dan perpindahan kalor Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang tadi Ibu terangkan bisa dimengerti. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas. Silahkan siapkan buku catatannya. Tulis soalnya ya. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan kalor? Nomor 2, bagaimanakah cara untuk mempercepat terjadinya penguapan? Nomor 3, berikan contoh perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Masing-masing contohnya 2 buah. Anak-anak, silahkan kalian jawab di buku catatan. Nanti difoto dan fotonya kirimkan ke Classroom IPA. Ibu tunggu sampai jam 5 sore ya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.